Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NIM 0307 1282 328023 dari Praktikan Bank Muhammad Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Foraminifera. Aplikasi Foraminifera di bidang geologi. Yang pertama ada fosil index. Fosil index merupakan fosil yang digunakan untuk menunjukkan umur relatif. Umumnya fosil-fosil ini mempunyai sebaran vertikal yang pendek dan sebaran lateral yang luas, serta mudah untuk dikenali. Kemudian biostratigrafi. Biostratigrafi merupakan ilmu penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Fosil berguna karena sedimen yang berumur sama dapat terlihat sangat berbeda, dikarenakan variasi lokal lingkungan sedimentasinya. Sebagai contoh, suatu bagian dapat tersusun atas lempung dan napal, sementara yang lainnya lebih bersifat batu gamping. Tetapi, apabila kandungan spesies fosilnya serupa, kedua sedimen tersebut kemungkinan telah diendapkan di waktu yang sama. Kemudian ada fosil lingkungan. Fosil lingkungan merupakan fosil yang digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Pada kedalaman 0 sampai 5 meter atau pada suhu 0 derajat sampai 27 derajat Celcius, banyak dijumpai genus-genus Elpidium, Potalia, Quingueloculina, Egerella, Amobaculites, dan bentuk-bentuk lain yang dinding cangkangnya dibuat dari pasiran. Kemudian pada kedalaman 15 sampai 90 meter atau pada suhu 3 derajat sampai 16 derajat Celcius dijumpai genus Silicides, Proteonina, Epidium, Cutulina, Bulimina, Quingueloculina, dan Triloculina. Pada kedalaman 90 sampai 300 meter atau pada suhu 9 derajat sampai 13 derajat Celcius dijumpai genus Gendrina, Robulus, Nonion, Virgulina, Siroidina, Discorbis, Eponides, dan Textularia. Kemudian pada kedalaman 300 sampai 1000 meter atau pada suhu 5 derajat sampai 8 derajat Celcius dijumpai Listelera, Bulimina, Nonion, Angulogerina, Ufigerina, Bolivina, dan Valvulina. Contohnya, radiolaria merupakan penciri untuk lingkungan laut dalam. Kemudian ada paleoekologi dan paleobiografi. Foraminifera memberikan data tentang lingkungan pada masa lampau untuk memetakan posisi daerah tropik di masa lampau, menentukan letak garis pantai pada masa lampau, perubahan-perubahan suhu global yang terjadi. Jika sebuah percontoh mengandung kumpulan fosil foraminifera yang semuanya atau sebagian besar sudah punah, dapat menggunakan beberapa petunjuk lain seperti keragaman spesies, jumlah relatif dari spesies planktonik dan bentonik, rasio dari tipe-tipe cangkang seperti rasio Protalidae, Miliolidae, dan Textularidae, dan aspek kimia material penyusun cangkang. Kemudian ada paleoklimatologi. Paleoklimatologi merupakan ilmu mengenai perubahan iklim yang terjadi dalam seluruh rentang sejarah bumi. Seperti contohnya, di sebelah kiri ada Globoquadrina venezuelana, merupakan penciri iklim dingin atau memiliki suhu di bawah 10 derajat Celcius berdasarkan klasifikasi Keller pada tahun 1985. Kemudian pada sebelah kanan ada Globoquadrina altispira, merupakan penciri iklim hangat yang memiliki suhu di bawah 20 derajat Celcius berdasarkan klasifikasi dari Keller tahun 1985. Kemudian penentuan umur relatif dan lingkungan batimetri. Rasio plankton dan bentos. Perhitungan rasio plankton bentos dihitung dengan rumus Grimsted and Markhoven 1950 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula sampel cawan dibagi menjadi 4 kuadran.
Kemudian, hitung masing-masing kuadran berapa jumlah fosil plankton dan bentoniknya. Kemudian, melakukan perhitungan. Perhitungan ada terbagi menjadi dua, yaitu perhitungan untuk plankton dan bentos. Untuk perhitungan rata-rata plankton, bisa menggunakan seperti jumlah plankton 1 ditambah jumlah plankton 2 ditambah jumlah plankton 3 ditambah jumlah plankton 4 per 4. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk perhitungan rata-rata bentos, sama dengan perhitungan plankton, jumlah bentonik 1 ditambah jumlah bentonik 2 ditambah jumlah bentonik 3 ditambah jumlah bentonik 4 dibagi 4. Kemudian untuk menentukan rasio plankton dan bentos menggunakan plankton per plankton ditambah bentos dikali 100% sesuai yang tertera pada PPT. Kemudian untuk tabel lingkungan pengendapan dari Grimsdale dan Markhoven 1950. Untuk lingkungan pengendapan bentos ada neretik tepi pada kedalaman 0-20 meter dengan rasio 0-10%. Kemudian lingkungan pengendapan bentos neritik tengah pada kedalaman 20-100 meter dengan rasio 10-20%. Kemudian lingkungan pengendapan bentos neritik atas pada kedalaman 100-200 meter dengan rasio 20-30%. Kemudian untuk lingkungan pengendapan bentos batial atas pada kedalaman 200-500 meter dengan rasio 30-50%. Kemudian yang terakhir adalah batial bawah pada kedalaman 500-2000 meter dengan rasio 50-100%. Kemudian berikut merupakan cara penentuan umur relatif dan lingkungan batimetri menggunakan klasifikasi Blow. Untuk umur relatif menggunakan forum planktonik dan tabel dari Blow 1969. Seperti berikut contoh dari tabelnya. Di sini telah diketahui umur dari spesiesnya beserta kelimpahannya. C untuk common atau abundant dan R untuk rare. Nah, setelah ini kita akan mengisi tabel ini atau menentukan umur relatifnya dengan menggunakan hidup paling akhir dan mati paling awal. Setelah kita lihat, fosil yang hidup paling akhirnya adalah fosil nomor 1, yaitu Globigerinoides ruber. Dan mati paling awalnya ada fosil nomor 5, Globigerina praebuloides. Konsep hidup paling akhir dan mati paling awal ini harus saling bersinggungan. Jadi kita dapatkan umurnya pada Miosen akhir atau N16. Kemudian ini merupakan tabel untuk penentuan lingkungan batimetri menggunakan foraminifera bentonik. Seperti yang sudah diketahui dalam soal ini, di sini ada beberapa spesies yang telah diketahui. Jumlah fathomnya yang sudah diubah, satu fathom sama dengan 1,83 jumlah dikali 1,83 untuk satu fathom. Kemudian setelah dicari perhitungannya didapatkan hasil ini karena yang paling banyak lingkungan batimetrinya di batial atas, maka didapatkanlah lingkungan batimetrinya di batial atas. Oke, sekian penjelasan materi mengenai aplikasi foraminifera dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.